Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab 17, yaitu siklus penggajian. Untuk anggota kelompok kami ada Felisa Cinta dengan NPM akhir 11. Yang kedua ada Farel Rajendra dengan NPM akhir 30. Yang ketiga ada Jian Faradila dengan NPM akhir 33. Yang keempat ada Muhammad Panji dengan NPM akhir 44. Yang kelima ada Devina Anindya dengan NPM akhir 51. Yang keenam ada Latifah Rehana dengan NPM akhir 59. Yang ketujuh ada Gilar Akbar dengan NPM akhir 67. Yang terakhir ada Otaviano Ramadhani dengan NPM akhir 76. Pengertian HRM atau Payroll Cycle. HRM atau Payroll Cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan proses pengelolaan data yang berulang yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi. Aktivitas utama dalam siklus ini meliputi rekrutmen dan perekrutan karyawan, pelatihan karyawan, penempatan pekerjaan, pemberian kompensasi, dan evaluasi kerja. Integrasi HRM dan payroll dalam ERP. Pada sistem ERP, fungsi HRM dan payroll terhubung dalam suatu sistem sehingga data karyawan tersimpan dalam database terintegrasi, informasi gaji, skill, pelatihan, dan absensi bisa digunakan bersama, proses penggajian menjadi lebih efisien, laporan manajemen lebih akurat. Contohnya pada perusahaan Alpha Omega Elektronik yang sebelumnya memiliki sistem HRM dan payroll terpisah sehingga data karyawan sering duplikat, laporan sulit digabung, biaya penggajian meningkat, karyawan sulit mendapatkan informasi benefit. Solusi yang direncanakan adalah mengintegrasikan modul HRM dan payroll dalam ERP. Knowledge Management System. Selain database HRM, banyak perusahaan juga menggunakan Knowledge Management System. Fungsinya menyimpan pengetahuan dan kalian karyawan, memungkinkan berbagai pengalaman antar karyawan, meningkatkan produktivitas. Contohnya pada perusahaan konsultan, solusi masalah klien disimpan dalam database. Solusi tersebut bisa digunakan kembali untuk klien lain. Integrasi HRM dan payroll dalam sistem ERP. Gambar tersebut menampilkan antarmuka dari NetSuite yang digunakan sebagai contoh nyata bagaimana sistem Enterprise Resource Planning mengelola sumber daya manusia. Pemisahan namun terintegrasi. Yang pertama ada menu HRM dan menu payroll. Aliran data tunggal, meskipun menunya terpisah, keduanya berada dalam satu database yang sama. Artinya jika ada perubahan jabatan di menu HRM, sistem secara otomatis memperbarui perhitungan gaji di menu payroll tanpa perlu input ulang. Yang terakhir ada Human Resource Management and Payroll Cycle. Berdasarkan gambar 17.2, proses dimulai dari pencatatan waktu kerja karyawan. Pada bagian Factory Workstation, karyawan mencatat waktu kerja melalui job time ticket. Selain itu, berbagai departemen juga mengirimkan time card yang menunjukkan kehadiran dan jam kerja karyawan. Data tersebut kemudian masuk ke sistem sebagai time and attendance data. Selanjutnya, bagian Human Resource bertanggung jawab terhadap aktivitas seperti perekrutan, pemecatan, dan promosi karyawan. Informasi tersebut digunakan untuk memperbarui master data karyawan dalam sistem. Master data ini menjadi dasar bagi sistem payroll untuk menghitung gaji, pajak, serta potongan lainnya. Setelah data diperbarui, sistem menjalankan payroll preparation program untuk memproses penggajian. Program ini menggunakan data dari database terintegrasi untuk menghitung jumlah gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan. Hasilnya kemudian diproses melalui payroll disbursement program yang bertugas menyalurkan pembayaran gaji. Oke, jadi untuk aktivitas siklus penggajian, di sini ada grafik. Dan grafik ini merupakan diagram konteks yang menggambarkan alur pertukaran informasi dalam sebuah sistem penggajian atau payroll system dengan berbagai pihak eksternal maupun internal. Secara singkat, sistem ini menerima data masukan berupa perubahan data karyawan dari Departemen HRM, data kehadiran dari berbagai departemen, serta instruksi tarif pajak dari instansi pemerintah dan perusahaan asuransi. Sebagai hasilnya, sistem memproses dan menyalurkan keluaran berupa gaji kepada karyawan, setoran pajak ke lembaga pemerintah, pembayaran premi ke perusahaan asuransi, dana ke bank, serta berbagai laporan manajerial kembali ke departemen terkait. Next. Yang kedua ada diagram alir data atau DFD level 0 pada siklus penggajian. Pada proses 1.0, yaitu memperbarui data induk karyawan dan tarif pajak dari Departemen SDM serta instansi luar. Untuk proses 2.0,
memvalidasi data, waktu, dan kehadiran yang dikirimkan dari berbagai departemen. Untuk proses 3.0, menghitung dan menyiapkan daftar gaji berdasarkan data yang telah divalidasi dan data induk. Yang keempat, melaksanakan pembayaran gaji atau paycheck kepada karyawan dan bank. Serta proses terakhir yaitu proses 5.0, mengelola penyetoran pajak serta potongan lainnya kepada instansi pemerintah dan perusahaan asuransi. Untuk validasi data waktu dan kehadiran, perusahaan manufaktur juga menggunakan tiket waktu kerja atau job time tickets untuk mencatat data terperinci mengenai bagaimana karyawan menggunakan waktu mereka. Misal, pekerjaan mana yang mereka lakukan. Data tiket waktu kerja tersebut digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Para profesional di organisasi jasa seperti firma akuntansi, hukum, dan konsultan juga melacak waktu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai tugas dan untuk klien mana. Dengan mencatat data tersebut, pada lembar waktu atau timesheet, perusahaan mereka menggunakan lembar waktu ini untuk menetapkan biaya dan menagih klien secara akurat atas layanan yang telah diberikan. Selanjutnya ada layar persetujuan pengawasan atas pencatatan waktu kerja. Nah, gambar tersebut menunjukkan implementasi praktis dari kontrol ini melalui antarmuka perangkat lunak akuntansi. Proses ini melibatkan peninjauan mendalam oleh pengawas terhadap setiap entry kerja yang mencakup nama karyawan, tanggal, pelanggan yang dilayani, jenis jasa, hingga durasi jam kerja. Pengawas memiliki tanggung jawab untuk memvalidasi bahwa jam kerja yang diklaim itu memang benar-benar dilakukan sesuai dengan tugas yang diberikan. Next. Selanjutnya ada flowchart of payroll batch processing. Nah, siklus penggajian dimulai dengan pengumpulan data dasar mengenai aktivitas karyawan. Proses ini melibatkan data kartu waktu, dan data tiket waktu kerja yang mencatat jam kerja aktual. Sebelum data ini diproses lebih lanjut, terdapat prosedur kontrol internal yang sangat penting melalui layar persetujuan pengawasan. Pada tahap ini, pengawas meninjau setiap entry kerja dan memberikan otorisasi dengan mencentang kolom setujui untuk memastikan bahwa waktu yang ditagihkan adalah valid dan akurat. Setelah mendapatkan otorisasi, data tersebut masuk ke tahap operasi komputer untuk dilakukan proses edit dan update. Komputer akan menyatukan data waktu dengan file induk penggajian untuk menghitung gaji bruto, potongan-potongan, dan gaji bersih. Selama proses ini, sistem juga memperbarui catatan di buku besar umum, serta menyiapkan laporan seperti daftar gaji dan voucher pembayaran. Langkah berikutnya adalah tahap verifikasi keuangan dan eksekusi. Bagian akun yang bertanggung jawab atas hutang akan menyetujui daftar gaji, sementara bagian kasir melakukan peninjauan akhir terhadap daftar dan voucher pembayaran tersebut. Jika semua sudah sesuai, kasir akan memproses transfer dana ke bank. Sebagai penutup dari siklus ini, sistem akan mencetak cek dan mendistribusikan output finalnya. Slip gaji diberikan langsung kepada karyawan, sedangkan rincian mengenai pajak dan pembayaran lainnya dikirimkan kepada pemerintah dan berbagai lembaga terkait sebagai bentuk pemenuhan kewajiban eksternal perusahaan. Next, ada aktivitas siklus penggajian. Ada 5 aktivitas utama siklus penggajian. Yang pertama, memperbarui database master penggajian. Lalu yang kedua, memvalidasi data waktu dan kehadiran. Yang ketiga, mempersiapkan penggajian. Lalu yang keempat, mendistribusikan pembayaran gaji. Lalu yang terakhir, kelima, menghitung dan membayar kewajiban pajak dan manfaat. Next. Kemudian memperbarui database master penggajian. Untuk tujuannya mencerminkan perubahan internal dan eksternal dalam data karyawan. Lalu ada proses perubahan internal oleh SDM, perekrutan baru, pemutusan hubungan kerja, perubahan tarif gaji, promosi, perubahan potongan sukarela atau misal iuran pensiun. Lalu perubahan eksternal oleh bagian penggajian, pembaruan tarif pajak, potongan asuransi berdasarkan pemberitahuan dari pemerintah
atau perusahaan asuransi. Catatan, data karyawan yang berhenti tidak boleh langsung dihapus karena diperlukan untuk laporan pajak akhir tahun. Next. Memvalidasi data waktu dan kehadiran. Tujuan mengumpulkan data akurat tentang jam kerja karyawan sebagai dasar perhitungan gaji. Untuk proses berdasarkan status karyawan per jam atau hourly, menggunakan kartu waktu atau time card untuk mencatat jam masuk dan pulang. Lalu karyawan bulanan atau profesional atau salaried menggunakan lembar waktu atau timesheet untuk mengalokasikan waktu ke tugas atau klien tertentu, seperti di kantor, akuntan, atau hukum. Lalu tenaga penjualan atau sales mencatat data penjualan untuk perhitungan komisi. Lalu yang terakhir, skema insentif menghubungkan sistem penggajian dengan sistem lain, misal sistem penjualan untuk mengumpulkan data bonus. Peringatan, jika skema insentif yang dirancang buruk dapat memicu perilaku tidak etis. Contoh, kasus bengkel mobil yang merekomendasikan perbaikan tidak perlu. Selanjutnya ada kasus di perusahaan EOI. Di EOI ini perusahaan sistem HRM-nya dan payroll saat ini masih terpisah. Kondisinya saat ini sistem payroll dikelola oleh Departemen Akuntansi. Karyawan dibayar setiap 2 minggu menggunakan batch processing. Sistem HRM menyimpan data riwayat pekerjaan, keterampilan, dan manfaat karyawan. Kedua sistem menyimpan data secara terpisah dan terkadang dalam format yang berbeda. Masalahnya, sistem menggabungkan laporan HRM dan payroll itu sulit dan biaya pemrosesan payroll meningkat. Karyawan mengalami keterlambatan dalam mendapatkan informasi tentang benefit dan rencana pensiun, sulit melacak perkembangan keterampilan karyawan dan efektivitas pelatihan. Manajer lebih sering merekrut karyawan dari luar daripada mempromosikan karyawan internal. Selanjutnya adalah case conclusion. Integrasi sistem HRM dan payroll. AOE berencana meningkatkan modul HRM dan payroll ke dalam sistem ERP untuk menciptakan database yang terintegrasi serta mempermudah akses data karyawan, keterampilan, dan pelatihan. Peningkatan efisiensi HR dan sistem payroll. Karyawan dapat mengelola benefit dan alokasi pensiun secara langsung, sementara staf HR dapat lebih fokus pada kegiatan strategis. Proses payroll tetap menggunakan database batch processing dengan metode pembayaran melalui di direct deposit atau kartu debit payroll. Keamanan sistem. Sistem baru menggunakan akses kontrol matriks untuk menjaga pemisahan tugas dan melindungi database. HRM atau payroll. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki financial closing proses serta mengembangkan laporan kinerja perusahaan yang lebih baik. Next. Yang terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah menjelaskan bahwa siklus Human Resource Management dan payroll merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi. Aktivitas utama dalam siklus ini meliputi perekrutan karyawan, pelatihan, penugasan pekerjaan, pemberian kompensasi, evaluasi kinerja, serta pemberhentian karyawan. Dalam praktiknya, aktivitas tersebut biasanya terbagi menjadi 2 sistem utama, yaitu sistem HRM yang mengelola informasi dan pengembangan karyawan, serta sistem payroll yang menangani proses penggajian dan pencatatan pembayaran kepada karyawan. Sistem HRM dan payroll berperan penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja, menilai keterampilan karyawan, mengevaluasi efektivitas pelatihan, serta memantau kinerja dan tingkat pergantian karyawan. Integrasi kedua sistem melalui ERP dan dapat meningkatkan efisiensi
pengelolaan data, mempermudah akses informasi, serta membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan sumber daya manusia. Dalam siklus payroll terdapat beberapa aktivitas utama, yaitu pembayaran data master payroll, validasi data waktu dan kehadiran karyawan, proses penghitungan gaji, pembayaran gaji kepada karyawan, serta pembayaran pajak dan potongan lainnya kepada pihak terkait. Setiap aktivitas tersebut memiliki risiko atau ancaman seperti kesalahan data, perubahan data tanpa otorisasi, penipuan penggajian maupun pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan berbagai pengendalian internal seperti pemisahan tugas, otorisasi yang jelas, penggunaan teknologi untuk pencatatan waktu kerja, serta pemeriksaan dan pengawasan laporan payroll secara berkala. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan outscoring fungsi payroll dan HRM kepada payroll service bureau atau professional employer organization untuk mengurangi biaya operasional dan memperoleh layanan yang lebih efisien. Namun, organisasi tersebut harus melakukan pengawasan agar kualitas layanan tetap terjaga dan informasi karyawan dapat dikelola secara efektif. Secara keseluruhan, siklus HRM dan payroll memiliki peran yang penting dalam mendukung keberhasilan organisasi karena berkaitan dengan pengelolaan karyawan sebagai sumber daya utama perusahaan dengan sistem yang terintegrasi dan pengendalian yang memadai. Perusahaan dapat memastikan proses pengajian berjalan akurat, efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.